Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Laryanda dengan NIM 2103006023 dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan dengan dosen pengampu Bu Tati Fidanasari SPTMP. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari praktikum biokimia yang berjudul metabolisme pada air. Jadi soal yang pertama yaitu jelaskan 3 sistem kompensasi pada tubuh ternak. Sistem kompensasi pada tubuh ternak terbagi menjadi 3, yaitu dapur darah, respirasi, dan ekskresi ginjal. Yang pertama yaitu sistem dapur darah. Sistem dapur darah atau sering biasa disebut sebagai larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran asam lemak dan basa konjugasinya, atau sebaliknya, secara alami sistem dapur bikarbonat digunakan untuk mengatur pH darah karena pH darah mengandung sistem dapur asam bikarbonat dan garam bikarbonat untuk mempertahankan pH darah agar tetap normal. pH darah yang normal adalah sekitar 7,4, maka diperlukan perbandingan kadar garam bikarbonat dan kadar asam bikarbonat adalah 20:1. Lalu selanjutnya adalah sistem respirasi. Sistem respirasi ini melibatkan pemasukan O2 dan pengeluaran CO2 di alveolus. Lalu transportasi dari alveolus menuju ke jaringan dan transportasi dari jaringan menuju alveolus yang membawa CO2 dan begitu juga seterusnya. Hal ini ditentukan oleh proses difusi udara oleh tekanan parsial gas dalam udara pernapasan. Transportasi O2 dalam darah berbentuk gas larut, plasma, dan O2 terikat hemoglobin. Sedangkan transportasi CO2 dalam darah ini berbentuk gas larut dalam plasma asam karbonat larut dalam plasma ikatan karbamino dengan protein darah dan sistem bikarbonat. Lalu selanjutnya ada sistem ekskresi pada ginjal. Sistem ekskresi ginjal ini mengatur garam karbonat dalam darah dengan cara yang pertama mobilisasi ion H+ pada tubulus proksimal dengan reaksi NH. Yang kedua, ereksi ion H+ di tubulus distal ditukar dengan NH. Yang ketiga adalah membentuk amonia NH4+ di tubulus distal dan menggantikan Na yang terpakai pada proses nomor 2. Lalu nomor 2, jelaskan secara singkat proses metabolisme air dalam tubuh ternak. Yang pertama, air masuk ke dalam mulut menuju saluran pencernaan. Yang kedua, air masuk melalui pembuluh darah kapiler untuk dialirkan ke seluruh tubuh ternak. Lalu setelah itu, air membantu memompa darah ke seluruh tubuh. Saat air sampai di paru-paru, terjadi juga proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu yang keempat, proses ini terjadi di organ hati. Pada tahap ini akan membantu metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Lalu yang kelima atau yang terakhir, air menuju ke ginjal. Pada tahap ini air membantu ginjal pada ternak untuk proses menyaring zat-zat sisa lalu dikeluarkan bersama air seni atau urin ternak tersebut. Lalu soal nomor 3, dari manakah sumber air pada tubuh ternak? Sumber air pada tubuh ternak terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah air minum. Air minum adalah air bersih yang bersuhu ruang dan terbebas dari cemaran bahan-bahan berbahaya yang terkandung di dalamnya. Golongan air yang cocok untuk ternak adalah golongan air golongan C. Lalu yang kedua, air yang terkandung dalam pakan seperti pada pakan rumput, pakan konsentrat, dan jenis pakan lainnya. Lalu yang ketiga adalah air metabolik. Air yang didapat dari hasil oksidasi makanan dan sintesa molekul yang kompleks di dalam tubuh. Lalu nomor 4, bagaimana cara menghitung air metabolik? Di sini terdapat tabel-tabel yang dapat kita lihat di sini.
Yang pertama zat-zat makanan yang ada di sini, yaitu yang pertama ada karbohidrat, lalu ada protein, lalu ada lemak. Di sini karbohidrat, air metabolik hasil dari oksidasinya 60, lalu rata-rata kalori kilokalorinya yaitu 400. Lalu setelah itu air metabolik per 100 kilokalorinya kilokalori energi metabolisnya 15,0. Lalu pada protein, air metabolik hasil oksidasinya itu sekitar 42. Lalu rata-rata kalorinya 400 dan air metabolik per 100 kilokalori energi metabolisnya 10,5. Lalu setelah itu lemak. Lemak 100, air metabolik hasil oksidasinya yaitu 100. Lalu rata-rata kalorinya itu 900. Lalu setelah itu air metabolik per 100 kilokalori energi metabolisnya itu 11,1. Air metabolik dari 100 gram ransum adalah 10 gram protein dikali 4 sama dengan 40 kilokalori. Lalu 20 gram lemak dikali 9 180 kilokalori. Lalu pada 40 di sini 40 kilokalori menghasilkan 40 dikali 0,15. 0,15 ini didapat dari air metabolik per 100 dari kilokalori energi metabolis. 0,15 per 100 yaitu 0,15, lalu maksudnya 15,0 per 100 yaitu 0,15. Setelah itu dikalikan menghasilkan 4,2 gram air metabolik. Lalu selanjutnya 180 kilokalori menghasilkan 180 dikali 0,111. 111 ini sama seperti tadi dari 11,1 menghasilkan 19,98 gram air metabolik. Lalu setelah itu 220 kilokalori menghasilkan 220 dikali 0,150 kilokalori dan hasilnya yaitu 33 gram air metabolik. Lalu setelah semua yang dijumlahkan yaitu energi pada ransum 1 kilokalori dan air metabolik yang dihasilkan adalah jika dijumlahkan semua adalah 57 gram. Lalu soal yang terakhir adalah faktor apa saja yang mempengaruhi ekskresi di dalam tubuh yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air. Hilangnya air, yang pertama yaitu hilangnya air lewat kulit pada mamalia umumnya akan membantu atau melepaskan panas untuk mengatur temperatur tubuh. Jumlah air yang hilang melalui kulit akan meningkat dengan meningkatnya aktivitas fisik dan temperatur lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua, hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni atau urin. Ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Pakan yang kadar protein dan mineral yang tinggi akan meningkatkan hilangnya air melalui air urin. Di samping itu, meningkatnya mineral natrium dalam tubuh akan banyak air yang akan diabsorpsi sehingga menimbulkan odema pada otak dan asetis atau terlalu banyak cairan di dalam tubuh. Hasil akhir dari metabolisme protein adalah urea yang merupakan racun bagi saluran kencing. Jadi untuk mengencerkannya diperlukan air sampai konsentrasi yang tidak berbahaya. Lalu selanjutnya hilangnya air melalui pernapasan. Hampir 40% pada unggas. Lalu saluran pencernaan, bentuk pakan, dan susunan pakan mempunyai pengaruh nyata. Contoh, pakan serat mempunyai sifat pencahar yang menyebabkan banyak air yang keluar bersama feses. Ekskresi kotoran sapi lebih basah daripada kotoran kambing. Demikian materi praktikum biokimia yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.